Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi aksi positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam bentuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selanjutnya, Bapak Ibu Majelis Guru beserta Bapak Ibu dari Pegawai Tata Usaha. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani SAG. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat yang dipimpin oleh Ibu Mira Novikasari. Hadirin dimohon berdiri. Coba bunyi di speaker. Bunyi sih. Di mana? Speaker itu bunyi. Nah. Makanya dia apa lagi? Kok kayak pacang Sama kita
lestarikan budaya, jaga pusaka. Dan jiwanya terukar raganya, tuku tigo sejarah majulah mana. Tuasakan tubuh tali rasa gerak tubuh tinggi, jaga lunar dalam karena pesona satu Nusantara. Kaki hamba semangat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dirlantas Asril kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Masih Guru, calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam proses diklat sampai nanti di bulan April 2024. Pertama-tama kita bersyukur Allah pada pagi ini kita berkumpul ini dalam rangka acara destinasi aksi positif calon guru penggerak di SMA Selatan yang telah memasuki PI 2 kemarin, dan sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin kami di SMA 6 dalam rangka bimbingan teknis pelaksanaan induksi juga sempat membahas mengenai masalah bagaimana dinamika perkembangan guru sebagai operator pendidikan di dalam kelas. Karena sering saya sampaikan kepada Ibu bagaimanapun bagusnya sebuah kurikulum dirancang, bagaimana canggihnya sebuah kurikulum, eksekusinya, actionnya, operasionalnya itu bapak-bapak, ibu-ibu di dalam kelas. Maka di samping pembenahan kurikulum, pembenahan satpras, kenapa pendidikan Indonesia ini lambat berpacunya dengan negara-negara lain? Karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan bagaimana perubahan pada eksekutor di lapangan itu, Bapak Ibu Guru, baik dari segi keterampilannya maupun segi kesejahteraan finansialnya. Kita melihat negara-negara maju pendidikannya, tidak usah jauh, tidak usah Finlandia yang nomor 1, tidak usah Denmark. Kita di Asia Tenggara saja, Ibu bahagia. Kita tertanya sama kawan guru di Malaysia atau di Thailand, tingkat perhatian pemerintahnya terhadap guru dibanding dengan kita Indonesia itu bumi dan langit, Ibu bahagia. Tapi kita tidak hanya memandang seperti itu, bagaimana kita bisa berubah itu ya. Karena Ibu, yang paling berat di dunia ini adalah mengadakan perubahan kebiasaan. Saya kumpul data guru di Sumatera Barat, SMA, SMK, saya bandingkan jumlahnya, beda-beda Ibu bahagia. Kalau SMA 5 gurunya lebih banyak daripada kita, SMA 3 lebih banyak daripada kita. Saya lihat kemarin SMA
misalnya SMA 2 gurunya 24, kita 34, tapi jumlah kelas mereka kayak kecil dari kita ibu bagian. Dan kalau kita bagi rasio per murid banyak mereka pada kita. Tapi kenapa mereka lambat untuk berpacu? Karena memang guru tidak mau berubah, tidak mau berubah kebiasaan, nyaman dengan kondisi aman. Yang bukan itu gaji dapat, sertifikasi lancar, hanya itu. Motivasinya itu tidak ada motivasi untuk perubahan. Dan itu hampir semuanya seperti itu. Maka kita coba mulai dari SMA 1 ini. Dan alhamdulillah itu mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Memang agak banyak juga orang yang terkejut ibu, ya bukan hanya kita di Sulawesi Selatan saja. Balai Besar Guru BPG itu terkejut tuh 14 orang untuk acara guru penggerak. Agak di Sulawesi Selatan cuma 32 orang SD, SMP, SMA. Itu yang kita yang 14 kita ibu yang bahagia. Kota Solo SD, SMA, SMK itu hanya 14 orang. Saya bilang sama yang satu saya hitung ibu bahagia. Ini memang agak jadi catatan lah bagi orang-orang yang berbicara di bidang itu. Apa artinya? Kita ada keinginan untuk berubah. Walaupun kecil ibu, bagaimana kita setiap hari ada perubahan walaupun kecil. Sewaktu saya mengajar di SMA Lembah Gumanti dulu, SMA Panjang, ada semboyan yang kami usung. Karena para itu sering guru si enaknya saya meninggalkan tugas minta izin dengan berbagai alasan. Ada alasan yang tidak masuk akal. Ya, kambing tetangga paman sebelah rumahnya sakit, dia juga datang ibu yang lain. Saya ada surat seorang guru yang simpan hampir 10 tahun. Yang meninggal ini adalah orang tua dari tetangga adiknya, gitu. Di Lubuk Pasung. Betul dia orang Pasung ibu. Minta izin dari ibu. Jadi pemiau saya ibu itu. Nah, itu terjadi. Jadi bagaimana kita nggak ada perubahan situ? Dan pola kita sekarang sudah ditiru bagaimana cara kawan-kawan untuk mengajak untuk menjadi guru penggerak ini, untuk kurikulum merdeka ini. Maka saya juga akan buat semacam aksi nyata dalam waktu dekat ini, karena kita juga ibu akan PKKS 18 November supaya bisa saya masukkan di platform PLM saya satu mungkin aksi nyata. Tapi aksi nyata saya bagaimana mendorong Bapak Ibu begitu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurikulum merdeka. Kalau tak ada dorongan dari Ibu, ada ide misalnya begini, menyuburkan budaya malu untuk memotivasi pelaksanaan kurikulum merdeka di satu. Kan sekarang kalau kita agak merasa bagian kita ikut kan agak kita orang kita asik kan bikin apa, bikin apa namanya Zoom, ada yang kan agak perselisi juga yang dego ini sudah bagus ibu. Kan ada ibu yang di awal memang sedikit agak saya tegaskan, sekarang kan enggak. Sekarang yang tidak ikut pun merasa walaupun mereka sebelum menusaha kepingin ikut. Nah ini kan sudah ada budaya malu. Nah kalau yang tidak ikut kita umumkan di apa di grup kita. Dari itu saja ibu. Dengan ini kan satu aksi ibu namanya. Yang kita ungkapkan secara ilmiah, mungkin dalam bentuk video, bisa kita bagi kepada kawan. Bisa kita hitung ibu tuh. Dari mulai kita guru penggerak, dari mulai kita CPP, pengajar praktik, sampai kita ke Pembatik. Baru mana saya buka sama guru penggerak di apa P3K di Padang Utara ibu tuh saya. Pembatik itu setiap level yang diikuti oleh bapak ibu guru, kalau ibu dapat sertifikat 32 jam. Itulah gampang ibu bagian. Hanya untuk aktif mungkin 1 jam atau 2 jam di depan laptop. Kirimnya aja ibu, tidak butuh biaya aja. Mulai kita dengan sekarang yang lagi kita temukan sekarang apresiasi guru. Anak-anak kita yang lewat. Suara kita menang pasti kita coba dulu.
Kalau kita rugi, gagal kita dalam setiap percobaan, kita tidak rugi, minimal kita punya pengalaman. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, nah, ketika orang berhasil, di situ kita udah kosok turun ya. Apapun itu ya. Saya sekarang juga walaupun kesibuk, saya sempat juga sekarang menambah usaha sekarang ya. Saya sekarang kan lagi nanam jagung ayam. Saya lihat pertumbuhannya nggak bagus. Tapi setelahnya karena kemarin dengan cuaca yang begitu ekstrim. Terus saya lihat, saya pelajari. Kalau tuh nanti saya mungkin rugi saya. Tapi mungkin untung agak susah. Karena pertumbuhannya tidak sama rata. Tapi tidak ada keuntungan saya apa? Oh, pengalaman begini caranya. Oh, ini saat ini harus diperlakukan besok. Kan betul lagi ya. Kita cobain. Ternyata kita gagal. Oh, mana kegagalan kita terus ini ya? Berarti besok saya harus begini. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba sekali saja, kita sudah menyatakan gagal apa? Maka dalam agama, kalau seorang alim dia berijtihad, berfatwa dia ijtihad, misalnya dia ijtihad. Kalau ijtihad salah itu apa lain namanya? Ijtihad salah, tidak apa lain. Satu. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kesungguhannya berijtihad. Kan ijtihad itu sungguh-sungguh kita itu, bekerja kesungguh-sungguh. Tapi kalau ijtihadnya benar, dapat pahala dua. Ijtihadnya benar, dapat pahala. Usahanya tidak ada. Yang oleh Tuhan tidak ada yang gratis itu. Apapun yang kita kerjakan, mungkin oleh manusia kurang dihargai, tapi oleh Tuhan ada yang gratis. Dan kalau Tuhan biasa membayar itu tidak ada yang pas, ibu, bisa lebih. Dan itu saya sering buktikan ibu kalau dia begitu. Jadi mungkin itu harapan kami bagaimana kita berubah. Karena memang yang paling berat itu merubah kebiasaan. Jangan kebiasaan baik, kebiasaan buruk pun kalau mau dirubah, kebiasaan buruk, jadi salah. Contoh orang rokok, tak ada orang yang mengatakan rokok itu baik. Tapi kalau dibiasakan, baik. Biasa ibu biasa ngerumpi kan, jam istirahat, ya bisa. Nah, dari barat sampai ke timur merumpi. Akhirnya enggak, satu malam istirahat, buka laptop, hilang kan, kebiasaan kan. Ya, kan? Kan biasa ibu kan G ditambah G kan lebih besar daripada M. Guru kalau bertemu sama guru kan lebih parah dari murid. Itu maksud ibu. Ya, kepala sekolah kalau bertemu sama kepala sekolah, api dah kepalanya itu. Jadi ketika kepala sekolah berkumpul, ceritanya mempergunjingkan kepala dinas sama kepala cabdin. Itu biasa ibu dia. Ketika ibu guru berkumpul kan menggunjingkan kepala sekolah ibu. Itu aja. Itu saja. Tidak ada masalah itu. Jadi kalau murid punya guru. Tapi saya tidak marah ibu. Saya dipergunjingkan. Alhamdulillah dipergunjingkan juga. Pokoknya harus sembuh. Pertama harus ibu bergunjing itu. Ya kan. Berubah kebiasaan kita ibu sama dia. Jadi mungkin itu kita harapkan dengan kegiatan diseminasi kan baru kan mencoba mengevaluasi kan sampai satu penampil dua orang kan itu dulu di mana sisi lebihnya nanti kita bagi nanti aksi nyata ini tolong ibu di PMM kemarin kami bicarakan kemarin dengan waktu kami di SMA 6 itu salah satu bukti karya nyata satu nanti PKKS lihat berapa ya aksi nyata yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Kita awal kawan masih usul-usul baca doang. Kita sudah ikut destinasi ini sudah hal yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali ibu ya. Mungkin penghargaan dalam bentuk materi tidak mungkin saya siapkan ya kalau kita bisa kita cari belum kita carikan kalau tidak ya haraplah penghargaan dari yang maha kuasa itu tidak pernah jadi lupanya. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Setiap pekerjaan baik pasti baik balasannya. Kalau sekarang besok saya biar main kodak dunia di akhirat ibu bahagia itu aja ya. Dengan kita bersama kegiatan destinasi ini kita buka acara ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Aidil Fitra SPDI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan acara diseminasi aksi positif calon guru penggerak angkatan 9 kita pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicicipi Bapak Ibu. Makasih Pak. Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu masih tetap semangat. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan pengimbasan dari Ibu Evitra terkait dengan diseminasi aksi positif yang telah beliau lakukan selama beberapa bulan ini dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Langsung saja, tidak berpanjang mukadimah, kepada Ibu Evitra kami persilakan. Terima kasih Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat siang. Semangat? Semangat. Alhamdulillah semangat. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Dia jugalah kita bisa hadir berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kehadiran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Nah, untuk hari ini saya akan berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak yang dimulai pada bulan Agustus, sekarang sudah bulan Oktober. Di sini saya bukan berarti lebih hebat dari Bapak dan Ibu, saya hanya menyampaikan berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu tentang budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah atau yang mau kita lakukan di sekolah. Karena hari sudah mulai siang juga, untuk membuat kita lebih semangat, mohon Bapak dan Ibu berdiri, boleh keluar dari kursinya ke belakang, kita senam dulu. Ya semangat.
Please welcome the new live performance by Takubai's Dance Crew. Okay, party people in the house. Diego, Pakubais.
kita, yaitu diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 1 Solo Selatan. Lanjut ini. Pada diseminasi kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Di sini ada beberapa konsep utama yang sudah saya tuliskan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam kurikulum Merdeka digadang-gadang kita harus menghasilkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi bahwa guru bisa mengontrol murid. Artinya, apapun yang kita perintahkan itu dikerjakan oleh anak dengan sepenuh hati. Nah, itu sebenarnya adalah kesalahpahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol anak didik kita seperti apa yang kita inginkan kalau tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, Ibu Zahwa mengatakan kepada anak-anak agar disiplin, datang tepat waktu. Nah, Ibu Zahwa mengatakan disiplin, datang tepat waktu itu adalah penguatan positif. Apakah semua anak didik kita menerima itu penguatan positif yang bermanfaat untuk mereka? Nah, belum tentu. Malahan mungkin mereka mencemooh kita di belakang karena motivasi itu tidak datang dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti kita, mungkin tidak ada dari kita yang tidak pernah menyalahkan anak, tidak pernah mengkritik anak. Pasti kita semua pernah menyalahkan dan mengkritik anak tanpa kita sadari. Mungkin sebelum mereka pergi sekolah, mereka sudah kena marah, mereka ada gangguan di jalan, mungkin uang jajan yang diminta ke orang tuanya tidak ada. Tiba di sekolah, kita tambah lagi kritik untuk mereka, sehingga jadilah mereka pribadi yang depresi seperti itu karena kita kritik dan kita salahkan. Kemudian ilustrasi bahwa orang tua berhak memaksa. Nah, ini kesalahan konsep kita. Kita bisa memaksakan sesuatu kepada anak. Karena kita orang dewasa, kita paksakan sesuatu kepada anak, itu tidak bisa. Karena anak berhak untuk menentukan pilihan mereka sendiri atau berhak untuk mengontrol diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon adalah kebutuhan kita sama. Artinya, kebutuhan saya, Ibu Evitra, dengan kebutuhan Ibu Zahwa sama. Apakah sama, Ibu Zahwa? Belum tentu. Maka di teori kontrol dikatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Misal, saya buat seperti ini. Apa yang timbul di pemikiran Bapak dan Ibu? Nol. Ada angka 3 kan? Ada yang menganggap ini 0, ada yang menganggap angka 3, mungkin ada yang menganggap ini salah. Oke. Nah, itu artinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa
baik. Ada yang sudah baik pada seseorang, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Nah, kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju Bapak Ibu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya setuju. Biasanya kita setuju. Nah, ternyata mereka berperilaku buruk itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal, anak didik kita, mereka sering mengobrol di dalam kelas. Pada saat seorang guru menerangkan, mereka sibuk mengobrol, sibuk main HP. Nah, lalu kita menyalahkan mereka. Nggak elok wah perangai rumah. Ibu menerangan, awak nota. Kita salahkan kan? Ya. Tanpa kita sadari, mungkin di rumah dia tidak ada teman untuk berbagi, tidak ada teman untuk bercerita. Maka di sekolahlah dia bercerita dengan teman sebangkunya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Setuju Bapak Ibu? Nah, oke. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Contohnya saja kita guru. Apakah kita bisa mengontrol anak kita? Nah, misalnya Ibu ini hari Senin kita sebagai tim K6 kita suruh anak kita berbaris. Apakah mereka langsung berbaris? Tidak. Kalau tidak ada timbul keinginan dalam dirinya untuk berbaris, mungkin mereka singgah ke sini dulu, singgah ke sana, ngobrol sama teman ini, ngobrol dulu sama teman yang lain, baru ke barisannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini juga stimulus respon yang salah. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, modal berpikir menang kalah. Sebenarnya yang terjadi adalah modal berpikir menang-menang. Nah, kita lanjut Ibu Dini. Disiplin positif, mungkin saya tidak banyak menjelaskan. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan anak tanpa imbalan atau reward atau hukuman. Nah, jadi kesadaran diri itu tumbuh dari dalam diri pribadi anak tanpa mengharapkan diberikan imbalan atau diberikan hukuman. Nah, kalau memberikan imbalan, contoh, kita menggadang-gadang siapa nanti yang juara 1, Ibu kasih buku 1 kodi. Maka mereka akan berlomba-lomba untuk belajar agar bisa jadi juara 1. Tetapi ternyata di akhirnya yang juara 1 itu tentu 1 orang, tidak akan lebih dari 1. Bagaimana yang lain? Mereka akan merasa kecewa. Karena kekecewaannya, maka untuk berikutnya mereka nggak mau lagi. Oh, tidak juga ke juara 1 dong. Oh, rajin-rajin nggak belajar lah. Nah, tapi kalau motivasi itu datang dari dalam diri mereka, maka tanpa ada imbalan, tanpa ada ancaman, mereka akan belajar dengan rajin. Kita lanjut Ibu Dini. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, saya tidak akan membahas nilai kebajikan dari sekian institusi karena kita institusinya adalah sekolah SMAN 1 Solo Selatan. Kita menerapkan kurikulum merdeka, maka dalam kurikulum merdeka yang dituntut adalah menghasilkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Mandiri, mampu dia nanti berdiri di atas kakinya sendiri, mampu mempertanggungjawabkan masa depannya.
kemudian ada bergotong royong, bernalar kritis, dan terakhir adalah kreatif. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas ada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Contohnya apa tadi? Terlambat boleh. Terlambat. Nah, mungkin terlambat itu dia sengaja untuk memenuhi kebutuhannya. Subuh-subuh. Oh, enggak kadirang ibu dah. Nah, kalau dia berhasil lewat dari hukuman terlambat, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, jadi bagian kelompok, saling berbagi dan saling bekerja sama. Nah, di sini kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang ini akan membuat kita nyaman. Kalau kita merasa diterima di suatu kelompok, maka kita akan merasa nyaman. Nah, kemudian ada yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ini contohnya adalah harga diri, kemudian jadi pemimpin, kemudian didengar, berprestasi, dan diakui. Itu adalah contoh kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, contohnya mandiri, artinya dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Misal kita pada saat tamat SMA mau nyambung kemana, Tika dulu mau kuliah kemana, mau ke UNP, apakah ditentukan oleh orang tua atau Tika yang memilih? Nah, Tika sendiri, artinya Tika punya kebebasan, mampu menentukan arah tujuannya sendiri. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Contohnya untuk bermain, apakah dengan bermain kita merasa senang? Ya, berarti kebutuhan kesenangan kita terpenuhi. Kemudian ada sesuatu yang lucu, kita tertawa bersama, apakah kita senang? Ya. Kemudian bercanda. Jadi bercanda itu juga akan membuat senang. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang nomor 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal yang datangnya dari pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal yang datang dari diri pribadi. Nah, menurut pandangan Bapak dan Ibu, motivasi apakah yang paling banyak ditemukan pada murid kita yang datang ke sekolah? Ibu Haji nilai, Ibu Priscil nilai, Ibu Lona nilai, Ibu Tifta nilai. Berarti kita semua sepakat bahwa motivasi yang anak kita datang ke sekolah adalah karena nilai. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman sifatnya itu tiba-tiba. Misal pagi-pagi kita masuk jam berapa, Ibu Liza? Jam 7.15. Kemudian ada seorang siswa yang datang jam 7.30. Artinya dia terlambat. Tiba di gerbang depan, kita pikir, "Oi, mari." Kan biasa ya, mari. Terlambat ya? Iya, Bu. Karena kamu terlambat, bersihkan halaman. Kan biasa kita seperti itu. Nah, ternyata itu adalah hukuman. Hukuman itu akan membuat
Nah, yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Misal tadi ada siswa kita yang terlambat. Nah, dia terlambat, kita masuk jam 7.15, dia datang jam 7.30, berarti terlambat 15 menit. Maka istirahat keduanya kita kurangi 15 menit. Seharusnya dia istirahat 30 menit, sekarang jadi 15 menit. Maka mereka tetap merasa tidak nyaman. Yang ketiga, ada restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti tadi anak kita datang terlambat. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Ban mendawa bocor, Bu. Kan itu alasan yang paling lumrah sekarang ya. Iya. Rumahnya dirawat, ban mendanya bocor. Hanya beberapa meter dari sekolah ternyata ban motornya bocor. Nah, kita tanya, apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Maka mereka akan jawab, belum, Bu. Nah, kalau belum, kira-kira agar tidak terlambat lagi, apa yang bisa Ananda lakukan? Nah, mereka akan mencari solusi menurut pikiran mereka sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Nah, itu namanya restitusi. Lanjut Ibu Nini. Nah, tentukan apakah kasus berikut hukuman atau konsekuensi. Ibu Tika, berjemur jam 12 di lapangan basket. Ingat jam 12.00 siang karena tidak buat tugas, termasuk hukuman. Sakit hati tidak siswa dengan kita? Ya, makanya jangan jemur lagi ya siang-siang. Kemudian yang kedua, membersihkan WC sekolah karena datang terlambat. Hukuman. Sakit hati tidak dia sama kita? Iya. Besoknya santai ya Wak Mam. Ibu kok suruh awak mau berasia puisi. Awas Wak sebut di jalan bannya bocor tak Wak tolong tak. Bisa saja dia seperti itu. Kemudian jam istirahat siang dikurangi 10 menit untuk mengerjakan tugas karena tidak buat tugas di rumah. Konsekuensi, benar. Kemudian yang keempat, mengganti pena teman karena menghilangkan penanya yang dipinjam. Konsekuensi. Baik, ternyata Bapak dan Ibu sudah sangat paham apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang akan kita lakukan dan sudah pernah kita lakukan. Yang pertama, posisi penghukum. Semua Bapak dan Ibu, ada yang tidak pernah melakukan posisi penghukum? Ada yang tidak pernah? Pasti semuanya pernah melakukan posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini ciri-cirinya menghardi-hardi, menunjuk-nunjuk. Zahwa, kamu terlambat ya? Nah, itu berarti penghukum. Suaranya tinggi, menunjuk-nunjuk, menghardi-hardi, berarti itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini nadanya lemah lembut. Lemah lembut sekali. Nah, tapi membuat siswa itu merasa dia benar-benar salah. Contohnya, mereka tadi datang terlambat. Oh nak, terlambat Julai. Enggak ibu. Nanti ibu yang kena marah oleh kepala sekolah. Nah, berarti mereka akan merasa bersalah karena gurunya yang disalahkan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol teman. Ya, kalau teman itu seperti apa kita berteman? Ya seperti itu dia menyelesaikan kasus anaknya. Nah, dicirikan oleh tertawa, sudah jelas anaknya salah, dia masih tertawa menyelesaikan. Kemudian yang keempat, pemantau atau pengawas. Nah, jadi dia memang hanya memantau atau mengawasi saja. Saya lihat. Nah, dilihat kemudian dipanggil. Saya perhatikan dari hari ke
sudah berapa hari. Nah, jadi sudah beberapa kali dia perhatikan, itu namanya pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer inilah posisi kontrol yang paling diharapkan. Nah, kenapa paling diharapkan? Karena dengan posisi manajer ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang sebentar lagi akan saya paparkan, di mana seorang guru yang pertama dia menstabilkan identitas anaknya, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lanjut Ibu Rini. Nah, segitiga restitusi. Menurut Diane Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi jika anak didik kita salah, kita kuatkan diri mereka, sehingga nanti dia bisa kembali dengan percaya diri. Kita lanjut Ibu Rini. Nah, segitiga restitusi itu tahapannya, dasarnya adalah menstabilkan identitas. Berarti anak yang salah itu tidak kita marah-marahi, tapi kita kuatkan mentalnya. Kemudian kita tanyakan apa tindakannya yang salah, dan yang terakhir kira-kira untuk kedepannya agar tidak salah lagi apa yang harus mereka lakukan. Lanjut Ibu Rini. Nah, ini contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah salah. Nah, misal kalau anak tertidur di dalam jam PBM, Bapak Ibu bilang, nah, nggak apa-apa tertidur. Dulu Ibu juga pernah tidur lama malahan, ngorok lagi, sampai membuat pulau Bali pula di atas meja Ibu. Nah, kan berarti kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak didik kita. Kemudian baru kita lakukan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Ibu Dini, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-kata, contoh kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, mereka akan jawab apa alasannya, kenapa mereka melakukan kesalahan. Kita lanjut yang ketiga Ibu Dini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita akan mengaitkannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemudian di sini mereka akan mencarikan solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Kita lanjut Ibu Dini. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa. Ada dalam videonya di luar Ibu Dini. Yang di luar, kalau yang di sini tidak sejalan suaranya dengan direkam. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ayah. Silakan duduk. Ayah, apa kabarnya hari ini? Sudah makan? Sudah izin ke guru yang mengajar? Ibu memanggil saya karena ibu dengar dari Sabtu kemarin belajar muluk. Kemudian guru muluknya keluar dari kelas. Ya, enggak jadi ngajar. Enggak. Karena ada siswa yang mengerjakan tugas bahasa Indonesia di muluk. Ya, salah satunya Alia. Ya, takut. Ibu nggak mau marah lagi. Karena ibu nggak pernah mengerjakan tugas satu mata pelajaran di ibu juga pernah pegang marah. Nah, ibu tidak mau Alia mengalami hal yang sama. Pak Alia mengerjakan tugas bahasa Indonesia di Jakarta. Lupa mengerjakan tugas bahasa Indonesia di takut dimarahi sama guru bahasa Indonesianya, nggak takut dimarahi oleh guru muluknya, takut juga, katanya yang marah guru muluknya ya. Kalian sudah minta maaf
itu guru mulutnya sudah dimaafkan. Nah, apakah mengerjakan tugas bahasa Indonesia di jam mulut itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Saling menghormati. Kalian masih ingat apa keyakinan kelas kita? Apa saja? Disiplin, cinta kebersihan, dan saling menghormati. Baik. Nah, agar ini tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu langkah yang ketiga ya Bapak Ibu. Mereka mencarikan solusi atas Berarti dia tidak akan mengerjakan tugas lagi di jam PDL. Ya. Kalau seandainya terjadi seperti itu, kalian bersedia minta maaf kepada guru yang mengajar dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya, apa lagi yang akan kalian lakukan selain tidak mengulangi mengerjakan tugas di jam PDL? Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi tugasnya jangan dituntut realia. Kapan kalian mau memulainya? Mulai ini dan seterusnya. Ibu senang sekali kalian mau berjanji dengan diri kalian akan mengerjakan tugasnya tepat waktu. Ibu doakan mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Dan kalian berubah jadi anak yang rajin, menjadi anak yang punya sopan santun dan jadi anak yang sukses. Mungkin itu dari Ibu Alia selaku wali kelas kalian. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih baik lagi. Sekarang karena Alia sedang mengajar juga, kalian boleh memulai kelas. next itu ini. Nah, itulah kira-kira contoh video restitusi yang sudah set. Sekian untuk presentasi kita. Jadi dalam menjalankan budaya positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang bisa menjadikan guru itu sebagai among atau manajer dalam menuntun muridnya sesuai standar nasional pendidikan, sehingga nanti terciptalah tujuan kita menciptakan siswa dengan yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fitra yang sudah memaparkan panjang lebar tentang budaya positif. Nah, semoga dengan pemaparan yang beliau sampaikan kita dapat merubah paradigma kita untuk masa yang akan datang. Baik, untuk sesi berikutnya kepada Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Epitra. Ada? Ya, Ibu Epitra, silakan. Berdasarkan pemaparan dari Ibu Epitra, ada pertanyaan tentang posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol, salah satu posisi penghukum. Kenapa posisi penghukum tidak disarankan untuk dipakai di sekolah? Ya, luar biasa pertanyaannya Bapak. Kenapa posisi kontrol kita sebagai guru tidak disarankan sebagai penghukum? Mohon jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Bifta. Mungkin ini pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini. Karena tadi saya tanya siapa yang tidak pernah melakukan posisi kontrol penghukum? Semuanya pernah. Tadi sudah dipaparkan bahwa posisi kontrol penghukum itu adalah posisi yang membuat anak didik dendam kepada gurunya. Nah, gimana posisi kontrol penghukum ini? Kita memberikan suatu tindakan yang menyakitkan bagi anak. Tidak ada hubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, kesalahan mereka
tadi sudah dikatakan mereka datang terlambat 15 menit. Kemudian kita berikan hukuman, bersihkan WC itu, WC dekat ruangan BK. Ada hubungannya dengan terlambat? Nggak ada. Nah, mereka akan merasa tersakiti. Makanya posisi kontrol penghukum itu untuk kedepannya mudah-mudahan secara bertahap bisa kita hilangkan. Sampai akhirnya nanti siswa itu memang datang ke sekolah, kalau mereka salah kita bina, kita restitusi, agar nanti tercipta budaya positif di sekolah kita, di mana sekolah yang berpihak kepada murid, mengajar murid dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau sudah cinta, apapun akan mereka lakukan. Nah, hujan badai akan aku tempuh demi dirimu, Ibu Zahwa. Itu kalau mereka cinta dengan Ibu Zahwa. Nah, apapun akan mereka lakukan. Jadi kira-kira itu Ibu Vita, kenapa posisi kontrol penghukum itu tidak disarankan. Bagaimana Ibu Vita dengan penjelasan dari Ibu Evita? Nah, puas. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang terasa? Tidak? Nah, jika tidak, masih ada, Ibu Zawa silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait jika misalnya pada posisi ada 2 orang siswa yang berkelahi, tapi terjadi di luar lingkungan sekolah atau di luar. Nah, tapi saat ingin kita bawa ke ruangan BK untuk menyelesaikan masalah tersebut, siswa itu nggak mau. Nah, menurut Ibu sebagai pemateri, apakah boleh kalau misalnya masalahnya kita selesaikan saja di tempat tersebut langsung? Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Nah, luar biasa pertanyaan Ibu. Puan. Nah, silakan tanggapi Ibu. Ya, terima kasih Ibu Zahwa. Ini pertanyaan yang sangat up to date sekali, karena kejadian itu pas dengan Ibu. Kenapa? Karena kemarin memang ada anak Ibu yang berkelahi kebetulan dengan anak Ibu Mona. Mereka berkelahi di belakang di dekat kantin. Padahal mereka mesti ya teman akrab. Hanya karena pemulihan mereka bertengkar. Nah, jadi penyelesaiannya tidak boleh dilakukan di ruangan terbuka. Walaupun mereka tidak mau dibawa ke BK, kita pisahkan mereka. Kita bujuk-bujuk, dilakukan pendinginan. Kalau tadi kita pemanasan, sekarang pendinginan. Didinginkan emosi mereka, diredakan. Setelah emosi mereka mereda, baru dibawa ke ruangan tertutup. Kita pisahkan mereka, jangan didekatkan. Kalau didekatkan nanti mereka saling pukul lagi. Nah, kita pisahkan, kemudian baru kita tanya. Kita lakukanlah restitusi kepada mereka. Kita tanyakan, apakah berkelahi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah berkelahi itu menyelesaikan masalah? Kita tanyakan, kenapa mereka berkelahi? Kita tanyakan, kalau kemarin itu mereka berkelahi ternyata karena hal sepele, menyebut gelar cuma. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ada anak kita yang memberi gelar temannya, tolong tidak usah saja, suruh mereka panggil dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Karena nama yang diberikan oleh orang tua itu adalah doa orang tua mereka. Tidak ada pula muncul gelar nanti namanya Rahmat, panggilan Udin. Nah, ada itu pemulihan. Nah, jadi itu harus kita hindari. Jadi kalau ada siswa yang berkelahi di luar, itu tidak boleh kita selesaikan di sana, karena kalau kita selesaikan di sana nanti rame. Orang akan penasaran, oh mengapa rame-rame di situ? Nah, awalnya yang tahu mungkin 10 orang, karena sudah rame, yang lain jadi penasaran, kepo kalau bahasa sekarang. Kan banyak ya yang kepo zaman sekarang, rame orang di sana, kita pergi pula ke situ. Atau kok awalnya yang tahu 10 orang,
jadi 20 orang. Kemudian nambah lagi jadi 40 orang. Akhirnya semua orang tahu. Makanya tidak boleh diselesaikan di tempat terbuka. Nah, sekian jawabannya Ibu Pifta. Ya, bagaimana Ibu Zawa? Jadi kalau terjadi kasus yang seperti itu, penyelesaiannya tidak boleh di tempat terbuka, harus di tempat yang ternyaman bagi anak, tertutup, supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Seperti itu ya, Bu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup memahami? Nah, sudah. Ya, terima kasih kepada Ibu Epitra. Kita ucapkan berkat pemaparan dari Ibu Fitra, kita semakin paham fungsi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru di mana. Ya, demikianlah kegiatan desiminasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, senang bertemu kembali dengan Ananda. E3 Gacor. Mantap. Nah, untuk pagi ini siapa yang tidak hadir? Sendiri. Apa kabarnya? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, ada lagi? Putri Adriana. Ananda? Alfa. Wah, tidak ada kabar ya? Ya. Nanti ada kabarnya. Nah, Ananda, untuk pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana ada peraturan, ada keyakinan. Peraturan dan keyakinan itu agak sedikit berbeda. Di mana peraturan itu dibuat oleh orang lain untuk Ananda patuhi, sedangkan keyakinan kelas itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri Ananda sendiri. Nah, untuk hari ini kita buat keyakinan kelas. Ananda akan Ibu berikan kertas. Nanti di sana Ananda tulis kira-kira apa usulan keyakinan kelas yang mau Ananda laksanakan. Nah, satu orang satu kertas, silakan Ananda tulis. Bantuannya dibagikan. Dibagikan ya, ditulis. Setelah ditulis, kemudian tempelkan ke depan. Lihat DM-nya, lihat kertasnya arah kemana. Jangan sampai terbalik Anda menulis.
Laki-laki tidak. Ada lagi? Bilang sudah? Adik sudah? Nah. Sekarang sudah terkumpul beberapa usulan keyakinan yang Ananda buat. Boleh Ibu minta bantuan 2 orang? Boleh. Silakan ke depan dengan sukarela. Bantu Ibu. Boleh Aisyah Ihsan sama Nadia, boleh? Silakan. Nah, Ananda bisa pisahkan, kelompokkan dia yang sejenis. Nah, silakan dikelompokkan. Nah, ini buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Buat keyakinan Ananda jalankan ya. Kebersihan, menghargai, terlambat boleh makan tapi saat duduk tidak, menerangkan pelajaran, boleh main HP saat jam pelajaran. Boleh main HP saat jam pelajaran. Berarti ini mau main. Tapi nak lihat kata tidak, nanti dia pegang boleh. Oh, boleh main HP. Boleh main HP ke saling menghargai saja. Boleh Nadia sama Aisyah. Nah, Ananda sudah terkumpul di sini dikelompokkan oleh Nadia dan Aisyah jadi 4 kelompok. 1 kelompok, 1, 1 dan 1. Aisyah, tolong bantu baca yang kelompok pertama. Apa yang diusulkan oleh temannya? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lagi? Buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Lanjut, apa lagi? Jagalah kebersihan. Berarti ini tentang kebersihan ya. Kita buat di bawahnya jaga kebersihan. Berarti keyakinan kelas Ananda yang pertama jaga kebersihan. Nadia, tolong bantu yang kedua Nadia. Yang pertama ada menghargai guru ketika sedang berbicara, Ya. saling menghargai, tidak berbicara di saat guru sedang menerangkan, berteman dengan baik dan saling menghargai, hargailah guru saat menerangkan pelajaran, menghargai teman yang berbicara atau mendengarkan teman yang berbicara, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, mendengarkan guru saat menerangkan, menghormati sesama teman, boleh makan tetapi pada saat guru tidak menerangkan pelajaran, dan boleh main HP saat jam pelajaran. Nah, di sini intinya yang pertama saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian di bawah ada ini, boleh makan pada saat guru tidak menerangkan. Jadi boleh makan. Apakah makanan berat atau makanan ringan? Makanan ringan. Tempe misalnya. Ada pencinta tempe? Ada, Naila. Jadi boleh makan tempe goreng kalau diizinkan oleh guru. Kalau minum sudah pasti boleh. Ananda boleh bawa tabung air minum, taruh di atas meja di haus, boleh langsung minum. Nah, jadi untuk yang kedua kita buat keyakinan kelasnya saling menghargai. Berarti Ananda dengan guru saling menghargai, kemudian sesama Ananda juga saling menghargai. Oke, keyakinan kelas kita yang kedua, saling menghargai. Aisyah?
Baca yang ketiga. Dalam 1 jam pembelajaran diizinkan 3 kali izin ke WC. Nah, ini luar biasa ini. Dalam 1 jam pelajaran boleh izin 3 kali. Sama dengan minum obat 3 kali sehari. Ini 3 kali 1 jam. Lanjutkan. Siswa boleh izin saat jam PBM berlangsung paling lama 10 menit. Nah, siswa boleh izin saat PBM paling lama 10 menit. Lanjut. Dalam 1 jam pelajaran diizinkan untuk izin selama 1 kali dalam 5 menit sampai 10 menit. Dalam 1 jam pelajaran diizinkan untuk izin selama 1 kali dalam 5 menit. selama 5 menit sampai 10 menit. Nah, ini agak terjadi pengurangan dari yang tadi. Kalau tadi izin 3 kali, kalau ini izin 1 kali, paling lama 10 menit. Kemudian Siswa hanya boleh saat PBM 2 menit. hanya boleh izin 2 menit, berarti sampai di kantin habis izinnya. Lanjutkan. Permisi kelas hanya boleh 10 menit. Nah, permisi keluar kelas hanya boleh 10 menit. Boleh ke toilet kisaran 5 menit. Boleh ke toilet kisaran 5 menit. Terlambat masuk kelas hanya boleh 5 menit. Nah, terlambat masuk kelas hanya boleh 5 menit. Berarti ini tentang izin. Nah, karena izin ini adalah hal yang manusiawi, tidak mungkin ibu menahan-nahan Ananda di dalam, sedangkan sudah kebelet, maka ibu akan memberikan izin. Izin selama 10 lebih kurang 10 menit. Keyakinan kelas kita yang ketiga, izin paling lama 10 menit. Lanjut, Nadia. Ayo literasi demi mewujudkan generasi maju. Oke. Gunakan literasi. teknologi dengan baik untuk literasi digital. Oke, berarti pakai apa ya? Budayakanlah membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Semangat literasi untuk generasi penerus bangsa. Tanamkan jiwa literasi generasi muda. Nah, kira-kira menurut Nadia itu apa keyakinannya? Literasi. Literasi. Kita budayakan literasi. Berarti yang keempat, budayakan literasi. Terima kasih, boleh kembali duduk. Nah, jadi yang keempat, budaya keyakinan kelas. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, izin paling lama 10 menit. Yang keempat, budayakan literasi. Di mana keyakinan kelas ini harus Ananda terapkan demi keselamatan Ananda. Bisa? Bisa. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nanti Ananda pindahkan ke dalam kertas, kemudian kita tanda tangani bersama. Setelah itu kita tempelkan mungkin di dinding sebelah sana atau dinding sebelah sini. Nah, itu untuk keyakinan kelas kita. Sekarang kita mulai PBM. Silakan Ananda keluarkan bukunya, boleh keluarkan HP-nya, tapi baru boleh dipakai kalau ibu perintahkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safwa dari E3. Setelah membuat keyakinan kelas kemarin pada saat pembelajaran Ibu Fitra, yaitu keyakinannya saling menghargai, menjaga kebersihan, izin paling lama 10 menit, dan budaya literasi. Saya rasa kelas ini akan semakin disiplin dengan adanya keyakinan kelas tersebut, dan juga dengan adanya literasi, untuk semangat membaca para siswa di kelas ini mungkin akan semakin meningkat. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan tersebut karena keyakinan tersebut datang dari dalam diri siswa sendiri, tidak ada paksaan. Demikian perasaan saya setelah menjalankan keyakinan Tuhan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.